Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 5. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat-saat genting ini, pikiran Xiao Chen tiba-tiba menjadi jernih dan ia akhirnya berhasil menghindari pedang itu pada saat yang paling genting. Meskipun demikian, masih ada luka kecil di lehernya, dengan sedikit darah mengalir keluar. Betapa beruntungnya, pikir Xiao Chen dalam hati. Melihat serangannya dihindari, Zhang He tampak tercengang. Ia kemudian segera mengejar Xiao Chen tanpa henti, setiap serangan pedang lebih cepat dari sebelumnya. Xiao Chen bahkan tidak dapat menemukan waktu untuk mengatur napas. Otak Xiao Chen bekerja sangat keras, karena ia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk melarikan diri. Melawan Zhang He, yang memiliki senjata roh dan menggunakan kekuatan roh bela diri, ia tahu bahwa ia tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, pertempuran ini telah memungkinkannya untuk mengetahui batas-batasnya. Dalam pertempuran melawan seorang master bela diri, ia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Xiao Chen tahu bahwa ia harus bekerja lebih keras mulai sekarang. Setelah menghindari serangan pedang lainnya, Xiao Chen menghentakkan kaki kanannya ke tanah dengan ganas dan aliran esens mengalir ke kakinya. Dengan memanfaatkan kekuatan yang dihasilkan oleh benturan tersebut, Xiao Chen mundur beberapa meter. Saat berada di udara, ia bahkan menembakkan 2 gumpalan Purple Thunder True Fire. Tuan Muda Zhang, saya permisi dulu, kita akan bertemu lagi di lain waktu. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak sambil berbalik dan berlari dengan panik. Mencoba lari, sudah terlambat, Zhang He tertawa dingin di dalam hatinya. Dia hendak mengejar ketika 2 gumpalan api sejati guntur ungu mencapai tubuhnya. Zhang He dengan santai menebas api itu dengan pedangnya, bermaksud untuk menyebarkan api ungu itu. Siapa yang mengira bahwa ketika api ungu menyentuh pedang, pedang itu akan terbakar. Dalam sekejap, seluruh senjata roh diselimuti oleh api ungu. Zhang He terkejut dan buru-buru membuang pedangnya. Kedua gumpalan api ungu itu tampak biasa saja, tetapi sebenarnya itu adalah hasil dari pemikiran cepat Xiao Chen. Dia hampir memadatkan semua api ungu yang dapat dipadatkan oleh tubuhnya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dihamburkan begitu saja oleh Zhang He dengan pedangnya. Zhang He menatap pedang yang terbakar di tanah dengan agak takut. Jika api aneh ini menyebar ke tubuhnya, itu akan sangat menakutkan. Ketika Zhang He memikirkan hal itu, dia menggigil. "Kakak, kenapa kau membiarkannya pergi? Kejar dia cepat," kata Zhang Ziyang tanpa tahu apa-apa. Mendengar hal ini, Zhang He merasa sangat kesal. Ia tidak dapat lagi menahan darah di tenggorokannya dan memuntahkannya. Ketika Zhang Ziyang melihat hal ini, ia sangat ketakutan hingga wajahnya pucat. Xiao Chen kembali ke klan Xiao dalam keadaan yang agak menyedihkan. Awalnya ia berencana untuk membeli beberapa tanaman herbal, tetapi ia tidak berhasil melakukannya. Xiao Chen berbaring di tempat tidurnya dan dengan santai melemparkan kuali obat naga biru ke atas meja. Tampaknya ia harus melupakan rencananya untuk memurnikan obat-obatan hari ini. Berbaring di tempat tidurnya, Xiao Chen terus memikirkan setiap aspek pertempuran dengan Zhang He hari ini. Jika itu adalah pertempuran dengan tangan kosong, maka dia mungkin tidak akan dirugikan. Namun, Zhang He memiliki senjata roh dan bahkan telah memanifestasikan kekuatan roh bela dirinya, membuatnya tidak berdaya. Semangat bela diri Zhang He adalah pedang langit cerah. Di dunia ini, semangat bela diri banyak orang adalah benda suci yang sebelumnya sudah ada. Pedang langit cerah adalah salah satu contohnya, benda suci yang muncul 10.000 tahun yang lalu dan telah menghilang seiring berjalannya waktu. Roh bela diri naga biru miliknya adalah binatang suci kuno. Roh bela diri yang dulunya ada memiliki nama yang umum di benua itu, roh bela diri spiritual. Roh bela diri spiritual mampu berkomunikasi dengan roh dan kekuatannya tak terduga. Misalnya, seorang master bela diri kelas menengah seperti Zhang He dapat mengandalkan kekuatan pedang langit cerah untuk mengeluarkan ki pedang yang hanya bisa dipancarkan oleh orang suci bela diri dan di atasnya, menyebabkan Xiao Chen dipaksa ke dalam kondisi menyedihkan. Ini adalah kekuatan roh bela diri spiritual. Lalu apa kemampuan khusus dari Azure Dragon Martial Spirit miliknya? Xiao Chen agak bingung saat memikirkan hal ini. Setelah datang ke dunia ini, dia hanya terlibat dalam beberapa pertempuran dan dia belum benar-benar menggunakan Azure Dragon Martial Spirit. Lebih khusus lagi, dia tidak menggunakan Azure Dragon Martial Spirit atas kemauannya sendiri dan sepenuhnya mengandalkan Purple Thunder Divine Incantation miliknya untuk bertarung. Secara logika, jiwa bela diri naga biru miliknya tidak akan kalah dengan pedang langit cerah milik Zhang He.
Bagaimana dia bisa memanfaatkan kekuatan jiwa bela diri naga biru? Senjata roh. Setelah merenung cukup lama, Xiao Chen akhirnya memikirkan senjata roh. Ia ingin memiliki senjata roh. Ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan kekuatan roh bela diri naga biru. Kalau tidak, akan sia-sia saja roh bela diri binatang suci kuno ini. Selain itu, masih ada banyak batu bulan dari Gua Kaisar Guntur yang belum ia gunakan. Jumlahnya seharusnya lebih dari cukup untuk menempa senjata roh tingkat tinggi. Ketika dia memikirkannya, dia langsung mengambil keputusan. Xiao Chen bangkit dan berganti pakaian baru. Dia juga membersihkan kotoran dan darah di wajahnya. Setelah meninggalkan halaman kecilnya, dia menuju ke perpustakaan klan Xiao. Karena dia akan menempa senjata roh, maka dia tentu harus menemukan teknik bela diri untuk menggunakan senjata roh. Dia harus mencarinya di perpustakaan klan Xiao karena tidak mungkin baginya untuk menemukan teknik bela diri di kompendium kultivasi. Kediaman klan Xiao sangat besar dan perpustakaannya terletak di bagian tenggara kediaman klan Xiao. Jauh dari halaman tempat tinggal Xiao Chen. Xiao Chen berjalan malas di jalan kediaman klan Xiao, melewati beberapa taman dan halaman sebelum tiba di perpustakaan. Perpustakaan klan Xiao memiliki 3 lantai dan terdapat banyak metode kultivasi dan teknik bela diri. Lantai pertama berisi teknik bela diri dan metode kultivasi peringkat kuning biasa, lantai kedua berisi teknik bela diri dan metode kultivasi peringkat mendalam, sedangkan untuk lantai ketiga, sangat misterius. Pengikut klan Xiao biasa tidak tahu apa yang ada di sana. Teknik-teknik yang tersimpan di perpustakaan klan Xiao adalah hasil akumulasi selama bertahun-tahun, nilainya tidak bisa diremehkan. Ada penjaga elit yang berpatroli di sekitarnya. Seorang kultivator di alam pemurnian roh tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki perpustakaan. Hanya setelah mencapai alam murid bela diri, seseorang dapat memasuki lantai pertama dan hanya setelah memasuki alam master bela diri seseorang dapat memasuki lantai kedua. Di masa lalu, Xiao Chen hanya berada di kelas 9 pemurnian roh, tentu saja dia tidak bisa masuk. Sekarang, setelah mengalahkan Xiao Jian, tidak ada yang akan menghentikannya bahkan jika dia ingin masuk. Perpustakaan selalu menjadi tempat yang ramai dan saat ini, ada banyak murid klan Xiao yang fokus mempelajari berbagai teknik bela diri. Ketika Xiao Chen masuk, dia menarik perhatian semua orang, menyebabkan mereka mulai mengobrol satu sama lain. Lihat, Xiao Chen ada di sini. Untuk apa dia ke sini? Bukankah dia baru di kelas 9 pemurnian roh? Bagaimana dia bisa mendapatkan kualifikasi untuk masuk? Dasar kau dungu. Kalau dia bisa mengalahkan Xiao Jian, berarti dia pasti sudah menjadi murid bela diri. Kalau tidak, para penjaga pasti sudah melarangnya masuk. Para penjaga itu adalah master bela diri agung. Sampah ini sekarang sudah menjadi sorotan, lebih baik kau diam saja. Kalau dia mendengarmu, siapa tahu apa akibatnya. Suara mereka mungkin pelan, tetapi Xiao Chen masih bisa mendengarnya. Xiao Chen merasa lucu dan mengabaikan mereka, langsung menuju rak buku untuk mencari teknik bela diri untuk senjata. Ini adalah pertama kalinya dia ke sini dan perpustakaan itu sangat besar, jadi butuh waktu cukup lama sebelum dia berhasil menemukan rak buku untuk teknik bela diri yang berhubungan dengan senjata. Pedang petir, teknik bela diri tingkat kuning, ada 13 gerakan dalam permainan pedang ini, setiap gerakan lebih cepat dari gerakan sebelumnya. Gunakan kecepatan secepat petir untuk membunuh musuh. Jurus membelah gunung, teknik bela diri tingkat kuning rendah, bila dilatih hingga ke alam kesempurnaan agung, dapat membelah gunung dan memisahkan lautan hanya dengan satu jurus. Tombak berputar, teknik bela diri tingkat kuning rendah, memfokuskan esensi pada tubuh tombak, menciptakan kekuatan berputar. Mampu mencapai hasil yang tak terbayangkan dalam pertempuran. Xiao Chen terus membaca buku demi buku. Semakin banyak dia membaca, semakin tidak tertarik dia. Teknik bela diri tingkat tertinggi hanya tingkat menengah kuning. Bahkan tidak ada satupun teknik bela diri tingkat tinggi kuning. Lebih jauh lagi, deskripsinya sangat dilebih-lebihkan, itu hanyalah teknik bela diri tingkat kuning. Tidak peduli seberapa banyak mereka dilatih, mustahil untuk membelah gunung dan memisahkan lautan atau secepat petir. Meletakkan buku teknik bela diri peringkat kuning, dia melihat sebuah buku sambil menundukkan kepalanya. Buku itu tertutup debu dan berada di sudut rak paling bawah. Ada beberapa kata yang samar-samar yang dia lihat, langsung menarik perhatiannya. Peringkat surga. Xiao Chen dengan hati-hati melihat sekeliling, setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar, ia dengan cepat dan hati-hati mengambil buku itu. Xiao Chen merasa sangat gembira. Sepertinya ia juga pernah beruntung, ternyata ada teknik bela diri tingkat surga di lantai pertama perpustakaan. Selain itu, tidak ada seorang pun yang menemukannya. Teknik bela diri tingkat surga, tebasan penakluk naga.
Xiao Chen perlahan membuka buku itu dan membacanya. Tebasan penakluk naga ini adalah teknik pedang pengantar. Ada total 13 gerakan, setiap gerakan membutuhkan lebih banyak esensi untuk ditunjukkan daripada yang sebelumnya. Dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, dia bahkan tidak akan mampu menunjukkan gerakan pertama kembalinya naga biru. Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan buku Dragon Subduing Slash, lalu dengan santai mengambil Medial Grade Yellow Rank Martial Teknik sebelum mencari manajer perpustakaan, Xiao Jue. Xiao Jue adalah saudara laki-laki kedua dari ayahnya, ia telah menjadi Martial Grandmaster bertahun-tahun yang lalu. Namun, ia kemudian menderita cedera yang menyebabkan kultivasinya turun menjadi Martial Master, sehingga ia dikirim oleh klan Xiao untuk mengelola perpustakaan. Melihat tebasan penakluk naga yang diserahkan Xiao Chen, Xiao Jue menatap kosong sejenak sebelum berkata, "Di mana kau menemukan teknik bela diri ini? Apakah ada beberapa prinsip misterius yang terlibat dalam hal ini?" Xiao Chen menekan kecurigaan yang ada di hatinya dan memberitahu Xiao Jue kebenaran tentang di mana dia menemukan Dragon Subduing Slash. Xiao Jue tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya, "Aku sudah lama tidak melihat teknik bela diri ini, jadi sebenarnya teknik ini tersembunyi di sana." "Keponakan Xiao Chen, kamu tidak boleh mengeluarkan buku ini." "Mengapa?" Xiao Jue menjawab dengan nada mengejek, "Apakah kau pikir kau beruntung dan menemukan teknik bela diri tingkat surga yang tidak ditemukan orang lain? Bahwa kekuatanmu akan tiba-tiba melonjak saat kau mempelajarinya, bahwa kau akan mampu membantai semua orang dan menjadi tak tertandingi." Xiao Chen, yang sudah ketahuan, berkata dengan canggung, "Apa yang salah dengan buku ini? Karena ini adalah teknik bela diri tingkat surga, mengapa murid-murid klan Xiao tidak bisa mengeluarkannya?" Xiao Jue menghela napas kecewa dan frustrasi, "Saat aku masih muda, aku menanyakan pertanyaan yang sama sepertimu. Karena ini adalah teknik bela diri tingkat surga, mengapa murid-murid klan Xiao tidak bisa mempraktikkannya?" Xiao Jue terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan sedih, "Teknik bela diri ini hanya dapat dipraktikkan oleh orang-orang yang memiliki jiwa bela diri naga biru, orang lain akan berakhir meledak dan mati. Namun, jiwa bela diri naga biru tidak muncul di klan Xiao kita selama 1000 tahun. Jadi, teknik bela diri ini seperti sampah, membuangnya hanya akan membahayakan orang lain." Naga Asure lagi. Jantung Xiao Chen berdegup kencang saat ia berusaha mempertahankan ekspresi datarnya. "Jadi, begini, bolehkah aku membawanya kembali untuk dijadikan referensi lalu mengembalikannya? Aku berjanji tidak akan mempraktikkannya." "Tidak masalah, buku ini hanya salinan, kamu bisa mengambilnya kembali dan tidak perlu repot-repot mengembalikannya. Kalau tidak, orang lain mungkin akan tergoda dan mendapat masalah. Namun, Xiao Chen, kamu harus ingat untuk tidak pernah mencoba mempraktikkannya. Ada banyak generasi tua klan Xiao yang telah mencoba dan akhirnya meledak. Ada begitu banyak preseden seperti ini." Xiao Chen menganggukkan kepalanya dan tersenyum, "Aku jamin tidak akan begitu, paman kedua, jangan khawatir. Aku akan pergi dulu." "Paman kedua, mengapa tidak ada teknik bela diri tingkat mendalam di lantai 2? Xiao Chen hendak pergi ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Orang yang berbicara adalah Xiao Jian, yang baru saja datang dari lantai 2. Xiao Chen berhenti di tengah jalan dengan sedikit keheranan. Xiao Jian datang dari lantai 2, maksudnya dia telah menembus hambatan dari murid bela diri puncak dan sekarang menjadi master bela diri, sungguh mengejutkan. Xiao Jian berjalan mendekat, memegang beberapa buku teknik bela diri, dia tidak menyangka akan bertemu Xiao Chen di sini. Xiao Jian terkejut beberapa saat sebelum dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka akan bertemu saudara kedua di sini, apakah kamu di sini untuk mencari teknik bela diri juga?" Xiao Jian tampak sama seperti sebelumnya, ia mengenakan gi biru, tampak sangat cakap dan berpengalaman. Kebanggaan yang dulu terpancar di wajahnya telah sedikit berkurang, tetapi Xiao Chen masih bisa melihat jejak kebencian yang tersembunyi di matanya. Sepertinya masalah dengan Xiao Jian belum berakhir. Seolah-olah Xiao Jian dapat mendengar pikirannya, Xiao Jian perlahan berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, "Pertarungan antara kau dan aku baru saja dimulai. Aku akan membalas rasa malu dari hari itu dengan bunga." Beberapa kata terakhir diucapkan perlahan melalui gigi yang terkatup. Siapa yang mempermalukan siapa terlebih dahulu? Selama bertahun-tahun, selama ujian kemampuan, di mana Anda tidak mempermalukan saya? Pernahkah Anda memikirkan semua saat-saat saya menderita karena itu? Xiao Chen bukanlah orang yang pikirannya pelin-pelan atau tidak benar. Jika dia pelin-pelan, dia tidak akan menahan diri saat menggunakan Divine Thunder Break hari itu. Tapi sekarang, Xiao Jian datang untuk memprovokasi dia lagi, membuatnya merasa marah. Ini hanya ranah Martial Master, apakah dia perlu bersikap sombong?
Karena mereka berada tepat di depan Xiao Jue, Xiao Chen tidak dalam posisi untuk marah. Sebaliknya, dia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Tunggu sampai kamu memiliki kemampuan sebelum kamu datang dan mengucapkan kata-kata besar itu." Tanpa menunggu jawaban Xiao Jian, dia berbalik dan pergi. "Anda." Xiao Jian menatap punggung Xiao Chen saat dia pergi, tatapannya berubah sangat dingin saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. "Aku, Xiao Jian, tidak boleh kalah dari sampah ini lagi, apapun caranya. Tuan muda kedua, akhirnya aku menemukanmu. Tetua pertama mencarimu kemana-mana." Xiao Chen hendak kembali ketika dia bertemu dengan pelayan yang telah memberitahunya saat itu untuk mengikuti ujian kemampuan itu. Dia merasa aneh, mengapa tetua pertama mencarinya. Dia menghentikan langkahnya dan menatap pelayan yang dikirim oleh tetua pertama. "Apakah kau tahu mengapa tetua pertama mencariku?" Pelayan itu menjawab dengan jujur, "Saya tidak yakin dengan rinciannya, tetapi tetua pertama tampak sangat cemas, itu pasti sesuatu yang penting." Dulu, pembantu ini akan mengabaikan Xiao Chen dan pergi begitu saja setelah menyampaikan pesan. Hari ini, dia tidak hanya menjawab pertanyaannya, sikapnya anehnya rendah hati. "Kalau begitu, pimpin jalannya," kata Xiao Chen dengan tenang. Dia tidak peduli dengan perubahan sikapnya. Pelayan itu tampak sedikit gugup dan dalam perjalanan ke sana dia terus bergumam sendiri. Dia tidak berani mengatakan apapun kepada Xiao Chen. Setelah dia membawa Xiao Chen ke halaman tetua pertama, dia segera pergi. Ketika memasuki halaman, Xiao Chen melihat tetua pertama duduk di dekat meja batu di tengah. Tetua pertama melambaikan tangan padanya dan Xiao Chen bergegas menghampiri. Karena Xiao Xiong sedang menjalani pelatihan tertutup, tetua pertama memegang posisi tertinggi. Xiao Chen tidak berani menunjukkan sikap ceroboh. Melihat Xiao Chen berdiri di depan meja, tetua pertama tersenyum lembut, "Silakan duduk, kita adalah keluarga, tidak perlu bersikap begitu pendiam." Xiao Chen mengucapkan terima kasih dan duduk. Kemudian dia bertanya dengan hati-hati, "Aku heran mengapa tetua pertama mencariku." Xiao Qiang hanya tersenyum dan mengambil teko di atas meja batu untuk menuangkan secangkir teh untuk Xiao Chen. "Daun teh ini adalah yang terbaik di selatan, sangat sulit untuk membelinya di Kabupaten Qixi, cobalah." Xiao Chen tidak tahu apa-apa tentang teh, jadi dia hanya menyesapnya sebelum bertanya lagi, "Penatua pertama, mengapa Anda mencari saya?" "Jangan terburu-buru, aku ingin mengucapkan terima kasih atas masalah Yulan terlebih dahulu." Xiao Qiang menyela Xiao Chen. Gadis itu telah tinggal di gunung selama bertahun-tahun dan selalu menolak untuk turun. "Jika bukan karenamu, dia tidak akan pernah turun. Saya mendengar dari Yulan bahwa martial spirit Anda adalah api ungu. Bolehkah saya melihatnya?" Xiao Chen menganggukkan kepalanya dan bola api ungu muncul di atas tangannya. Bola api itu terus menari dan memancarkan cahaya aneh. Xiao Qing memusatkan perhatiannya pada Purple Thunder True Fire di tangan Xiao Chen. Ia kemudian mengangkat tangan kanannya dan mengumpulkan sedikit esens. Setelah beberapa saat, kekuatan hisap dapat dirasakan. Ketika Xiao Chen merasakan kekuatan hisap ini, ia tidak menolaknya dan membiarkan Xiao Qiang menarik sebagian api ungu miliknya. "Zizi." Melihat api yang terus-menerus menghabiskan esensinya, Xiao Qiang berkata dengan puas, "Api ini memang tirani." Tidak heran Xiao Jian terganggu oleh ini. Bahkan dengan kultivasi martial Grandmasterku, akan butuh sedikit usaha untuk memadamkan api ini. Tetua pertama hanya bersikap rendah hati. Dengan kemampuan tetua pertama, api ini tidak akan mampu melukaimu sedikit pun. Melihat Xiao Chen begitu rendah hati, Xiao Qiang merasa sangat puas. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan memadamkan api. "Api ini sangat murni, kamu bisa mencoba menjadi seorang alkemis di masa depan." Para alkemis di benua Tianwu perlu menggunakan api yang berasal dari roh bela diri mereka. Ini adalah persyaratan dasar. Roh bela diri mereka harus berupa binatang roh atau benda suci yang memiliki atribut api. Jika itu semurni api sejati petir ungu milik Xiao Chen, maka itu adalah yang terbaik. Namun, tetua pertama tidak tahu bahwa api sejati petir ungu milik Xiao Chen bukanlah roh bela diri miliknya yang sebenarnya. Xiao Chen menganggukkan kepalanya, "Aku sudah memikirkannya sebelumnya. Namun, persyaratan untuk menjadi seorang alkemis terlalu tinggi. Bahkan di seluruh kota Mohe, tidak ada alkemis kelas 2 atau lebih tinggi. Tidak akan mudah untuk memulainya." Kata-kata Xiao Chen tidak sepenuhnya salah. Jika seorang alkemis menerimanya sebagai murid, maka itu akan menjadi yang terbaik, ia akan dapat belajar lebih cepat. Namun, bahkan tanpa seorang alkemis tingkat tinggi yang membimbingnya, ia masih akan dapat menggunakan apa yang telah dipelajarinya dari kompendium kultivasi. Tidak akan terlalu sulit baginya untuk memurnikan pil.
Xiao Qiang bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu sebelum berkata, aku punya satu set buku tentang pengantar alkimia, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepadamu nanti. Buku-buku pengantar tentang alkimia tidak terlalu berharga, tetapi Xiao Chen masih cukup tertarik untuk melihat bagaimana alkimia bekerja di dunia ini. Karena itu, dia ingin melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, terima kasih, tetua pertama. Setelah berbicara sekian lama, tetua pertama masih belum memberitahu Xiao Chen tujuan sebenarnya memanggilnya. Tuan Muda Xiao, dalam duel janji 10 tahun ini, aku ingin kamu ikut bertanding, bagaimana menurutmu? Xiao Chen masih mencoba menebak tujuan tetua pertama memanggilnya saat dia memberikan jawaban kepada Xiao Chen. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Xiao Chen. Pertarungan janji 10 tahun, ini melibatkan Gunung 7 Tanduk yang diandalkan klan Xiao untuk bertahan hidup. Jika mereka kalah dalam pertarungan, maka klan Xiao akan menjadi klan kelas 2 di kota Mohe. Jika itu terjadi, klan-klan yang memiliki dendam terhadap klan Xiao pasti akan mengambil tindakan. Jangan bahas masalah apakah Xiao Chen bisa kabur sendiri atau tidak. Terlepas dari Xiao Chen sebelumnya atau yang sekarang, mereka berdua punya perasaan pada klan Xiao. Kalau dia pergi, apa yang akan terjadi pada Xiao Yulan? Pada ayah Xiao Chen? Sekarang dia sudah menempati tubuh orang lain, dia harus memikul tanggung jawab. Xiao Chen mungkin penyendiri tapi dia tetap orang yang bertanggung jawab. Jadi, untuk janji 10 tahun ini, bahkan jika tetua pertama tidak mengatakan apa-apa, Xiao Chen akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk membantu klan Xiao mengatasi krisis ini. Setelah ini, barulah ia dapat dianggap setara dengan klan Xiao. Ketika Xiao Qiang melihat Xiao Chen terdiam, dia mengira Xiao Chen tidak akan setuju, ini sebenarnya ide ayahmu. Dia tahu bahwa kamu telah memadatkan jiwa bela dirimu dan bahkan mengalahkan Xiao Jian, dia senang untukmu. Ayahku, bukankah dia sedang menjalani pelatihan tertutup? Xiao Chen bertanya dengan curiga. Xiao Qing tersenyum, meskipun dia menjalani pelatihan tertutup, dia tetap manusia, dia perlu makan dan minum. Aku sudah memberitahu kepala klan saat itu dan dia tidak tampak terkejut. Dia bahkan menyarankan agar kamu ikut serta dalam duel janji 10 tahun. Dia tidak merasa terkejut. Mungkinkah dia tahu bahwa aku akan memadatkan roh bela diriku? Dan bahwa roh bela diriku adalah roh bela diri naga biru. Namun, dari kata-kata tetua pertama, sepertinya tidak mungkin, atau dia tidak akan mengira bahwa api sejati petir ungu milikku adalah roh bela diriku. Benar sekali, tetua pertama, kapan ayahku akan keluar? Dia sudah menjalani pelatihan tertutup selama 3 tahun, kan? Bahkan orang biasa tidak akan butuh waktu selama ini untuk menembus ke alam martial Saint. Melihat kesempatan untuk mendapatkan berita tentang Xiao Xiong, Xiao Chen segera mengajukan pertanyaan yang telah lama ia pendam dalam hatinya. Dalam perjalanan menuju kultivasi bela diri, ada 3 rintangan penting. Yang pertama adalah memadatkan roh bela diri. Selama seseorang dapat memadatkan roh bela diri sebelum berusia 10 tahun, maka ia pasti akan mencapai alam martial Grandmaster. Itu hanya masalah waktu. Rintangan kedua adalah ketika mereka mencoba untuk menerobos ke martial Saint. Jika rintangan ini dapat dilewati, maka mereka pasti akan mencapai alam martial King, atau mereka akan terjebak di alam martial Grandmaster selamanya. Rintangan terakhir adalah menembus martial Emperor. Rintangan ini sangat halus dan misterius. Banyak orang mengatakan bahwa setelah alam ini, ada martial God yang legendaris. Namun, karena tidak ada catatan tentang martial God, tidak ada yang bisa memastikan apakah rumor ini benar. Xiao Qiang menyesap tehnya dan berkata dengan serius, metode kultivasi yang ayahmu latih berbeda dari yang lain. Persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Begitu dia berhasil, dia akan segera menjadi martial Saint puncak. Saat ini terjadi, belum lagi kota Mohe, klan Xiao kita akan mendapat tempat di seluruh kabupaten Qizi. Tentu saja, semua hal ini hanya dapat terjadi dengan satu syarat, yaitu jika Gunung 7 Tanduk tetap berada di bawah kendali kita. Kekuatan klan Zhang telah melonjak pesat beberapa tahun ini, mereka bahkan lebih pantang menyerah daripada klan Xiao kita dan tidak dapat diremehkan. Jika mereka memperoleh hak atas Gunung 7 Tanduk, maka hasil bagi klan Xiao kita akan sangat tragis. Oleh karena itu, Tuan Muda kedua, mohon pertimbangkan untuk mengambil bagian dalam janji 10 tahun ini dengan sangat serius. Tetua pertama benar-benar pandai berkata-kata, setelah berbicara sebentar, dia bisa mengalihkan topik kembali ke topik ini. Xiao Chen berpikir keras dan cepat. Setelah mempertimbangkannya sebentar, dia merasa bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan dari tetua pertama. Lagi pula, Xiao Chen kebetulan tidak memiliki senjata roh. Dia kemudian memasang wajah masam, penatua pertama, bukannya aku tidak mau setuju,
tapi lihat tanganku yang kosong, aku bahkan tidak punya senjata roh. Xiao Qiang tersenyum, kamu punya selera makan yang besar, hal pertama yang kamu minta adalah senjata roh. Apakah kamu pikir senjata roh begitu mudah diperoleh? Bahkan Xiao Jian hanya berhasil mendapatkannya setelah mencapai alam master bela diri. Dia harus mencapai alam martial master untuk mendapatkan senjata roh. Ada aturan seperti itu. Hanya dengan mencapai alam martial master seseorang dapat memiliki senjata roh, ini adalah aturan klan Xiao kita. Namun, aku memiliki beberapa senjata roh pribadi, kau dapat memilih satu. Tetua pertama tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ini membuat Xiao Chen terkejut karena dia sudah putus asa. Xiao Qiang melambaikan tangannya dengan santai dan 4 senjata roh muncul di atas meja. Cincin spasial lainnya. Xiao Chen merasa iri dengan cincin putih keabu-abuan di jari tetua pertama. Ketika mantra ilahi guntur ungu miliknya mencapai lapisan kedua dan dia belajar menempa peralatan, dia pasti akan membuat harta karun spasial untuk dirinya sendiri. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke 4 senjata roh di atas meja batu dan memeriksanya dengan saksama. 3 di antaranya adalah pedang dan hanya 1 yang berbentuk pedang. Namun, beberapa senjata roh ini tidak terlalu bersinar. Setelah memegangnya di tangannya, dia dapat memastikan bahwa ini adalah senjata roh kuning kelas rendah. Senjata roh kuning kelas rendah, ini adalah senjata roh kualitas paling buruk. Xiao Chen merasa itu sangat disayangkan tetapi dia tidak bisa menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Biasanya, ketika orang biasa memperoleh senjata roh, mereka akan merasa sangat senang, bagaimana mungkin mereka merasa itu sangat disayangkan. Untuk mencegah tetua pertama merasa curiga, Xiao Chen harus bersikap senang. Bagaimana? Apakah kamu sudah memilih satu? Melihat wajah Xiao Chen yang gembira, Xiao Qiang merasa cukup puas. Xiao Chen mengambil senjata roh berbentuk pedang, dia melihat ada 2 kata di gagangnya, Lunar Shadow. Dia berkata, aku akan mengambil Lunar Shadow ini. Tebasan naga membutuhkan pedang untuk digunakan, Xiao Chen tidak punya pilihan lain. Klan Xiao, di dalam halaman terpencil milik Xiao Chen. Di kediaman Xiao, tidak seorang pun diizinkan memiliki halaman pribadi kecuali orang-orang tertentu. Orang-orang seperti tetua dalam klan, tamu penting, atau murid yang memiliki keturunan langsung seperti Xiao Chen dapat memiliki halaman pribadi. Xiao Chen mengamati dengan saksama senjata roh kuning kelas rendah, Lunar Shadow. Pedang itu panjangnya 1,2 meter dan lebarnya 2 jari. Bilahnya ramping dan ramping. Kelihatannya agak mirip dengan sabit penuai tetapi tidak sepanjang itu. Sambil menutup matanya, dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya. Xiao Chen dengan hati-hati memeriksa kekuatan yang terkandung dalam pedang itu. Energi samar keluar dari pedang itu dan memasuki tubuh Xiao Chen, perlahan menuju dantiannya. Perlahan, energi seperti benang ini mengalir ke dalam Azure Dragon Martial Spirit di dantiannya. Aliran esens mengikuti benang ini kembali dan memasuki pedang. Xiao Chen sangat gembira karena esensi yang berasal dari naga Azure ini bahkan lebih jernih, lebih murni, dan lebih tirani daripada sebelumnya. Mungkin karena senjata roh itu berkualitas rendah tetapi esensi murni itu hanya dapat mengalir melalui benang tipis itu untuk terhubung dengan pedang. Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa hanya 10% energi dari roh bela dirinya yang telah memasuki pedang itu. Jika senjata rohnya memiliki kualitas yang lebih tinggi, maka benang energi ini pasti akan lebih tebal. Esensi yang dapat dikirim kembali pasti lebih dari 10%. Dia membuka matanya dan mengamati situasi aneh ini dengan saksama. Xiao Chen memegang Lunar Shadow dan mengacungkannya sebentar. Cahaya listrik mengelilingi bilah pedang itu dan bayangan Azure Dragon dapat terlihat berkedip di permukaan bilah pedang itu dari waktu ke waktu. Ha! Xiao Chen berteriak pelan dan melompat dengan ganas, menebas 3 kali dengan Lunar Shadow. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tepat saat kekuatan Xiao Chen habis, martial spirit di tubuhnya tiba-tiba mengirimkan aliran energi. Bayangan Azure Dragon di bilahnya tiba-tiba melepaskan energi lonjakan. Hal ini menyebabkan Xiao Chen yang turun perlahan bangkit tiba-tiba. Dengan energi ini, Xiao Chen memutar tubuhnya dengan cara yang aneh dan tubuhnya benar-benar terangkat lebih tinggi lagi. Aliran energi yang tak tertandingi dan tak berujung keluar dari Azure Dragon Martial Spirit di tubuhnya. Berisik, berisik, berisik. Dia menebas dengan ganas 3 kali lagi. Ada kilatan cahaya listrik dan raungan naga. Bahkan awan ribuan meter di atas tampak bergemuruh saat guntur bergema di kejauhan. Setelah 3 kali tebasan, tubuh Xiao Chen terangkat lebih tinggi lagi. Saat ini, dia sudah berada lebih dari 30 meter di atas tanah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen berada begitu tinggi di udara, dia tidak bisa menahan rasa cemas dan ngeri. Namun,
Keinginan untuk menjelajahi tempat yang tidak diketahui memenuhi pikiran Xiao Chen. Ia dipenuhi dengan semangat kepahlawanan yang sombong dan samar-samar ingin melihat daratan dari surga. Seberapa tinggi aku, Xiao Chen, bisa terbang ke langit? Wah, wah, wah. Xiao Chen menebas 3 kali lagi dan tubuhnya terangkat 5 meter lagi. Sekarang dia bisa melihat separuh kediaman Xiao. Untung saja halaman Xiao Chen cukup terisolasi. Kalau tidak, mengingat ketinggiannya saat ini, dia pasti sudah diperhatikan oleh seseorang sejak lama. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia mengulangi tindakannya 2 kali lagi, tubuh Xiao Chen sekarang berada 70 atau 80 meter di atas tanah. Esensnya sudah setengah habis. Xiao Chen tidak berani mengeluarkan esens lagi. Jika dia kehabisan esens, dia akan mati atau setidaknya terluka parah saat dia jatuh. Pada saat itu, dia menyarungkan pedangnya dan menukik ke bawah seperti meteor. Naga Asure yang tak berbentuk menyelimuti Xiao Chen saat dia melesat menembus langit, menghantam tanah dengan ganas. Angin menderu di telinga Xiao Chen saat dia berteriak keras. Dia menggunakan momentum jatuhnya untuk melancarkan serangan secepat kilat dengan pedangnya. Dengan menggunakan kekuatan yang tak terbatas itu, serangan ini lebih berat dari 1000 jins, memiliki momentum yang besar dan memiliki kekuatan yang luar biasa dan tak terbendung. Catatan, 1000 jin adalah 500 kg, tapi saya biarkan sebagai jin karena 1000 jin terlihat lebih bagus daripada 500 kg. Ledakan. Tanah hancur berkeping-keping dan kawah besar terlihat di titik tumbukan. Pecahan-pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara, memenuhi langit. Setelah terkena angin, pecahan-pecahan batu itu langsung berubah menjadi bubuk. Dalam sekejap, debu beterbangan kemana-mana, seluruh halaman depan hancur lebur. Keempat anggota tubuh Xiao Chen terentang saat ia berbaring di tanah. Ia terengah-engah dengan napas dalam-dalam. Emosinya sulit dijelaskan, awalnya ia hanya ingin menguji kekuatan roh bela diri naga biru saat menggunakan senjata roh. Dia tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja memahami teknik bela diri yang kuat. Teknik bela diri ini setidaknya merupakan teknik kelas mendalam. Selain itu, teknik bela diri ini diciptakan oleh Xiao Chen sendiri, itu unik di benua Tianwu. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia harus memikirkan sebuah nama. Sebut saja Meteor Burst, menghantam tanah seperti meteor, meledak dengan kekuatan ledakan meteorit. Meteor Burst, Meteor Burst. Dia mengulang nama ini beberapa kali, semakin dia mengucapkannya, semakin dia merasa puas. Namun, apakah Meteor Burst ini benar-benar unik di dunia ini? Sebenarnya tidak. Asure Dragon Martial Spirit sangat misterius, waktu ketika itu ada setidaknya ribuan tahun yang lalu. Naga mampu mengubah ukuran tubuhnya sesuai keinginan. Mereka bisa terbang dan berenang, saat mereka besar, mereka mampu menelan awan dan meniupkan kabut. Saat mereka memilih untuk menjadi kecil, mereka mampu bersembunyi dari segala hal, mereka bisa terbang ke 9 surga atau bersembunyi di bawah ombak. Naik dari tanah dan terbang ke langit, ini adalah hal yang sangat normal bagi Asure Dragon Martial Spirit. Asure Dragon Martial Spirit memiliki banyak kemampuan mistis dan teknik bela diri. Namun, karena sifatnya yang misterius, klan Xiao telah lama kehilangan kemampuan untuk mewariskannya. Meteor Burst yang telah dieksekusi Xiao Chen sebelumnya sebenarnya adalah teknik bela diri eksklusif Asure Dragon Martial Spirit yang telah lama hilang, Descending Divine Dragon Chop. Teknik bela diri khusus binatang suci semacam ini sangat terpelihara dengan baik di klan lain dengan garis keturunan roh bela diri binatang suci. Mereka tidak perlu mencari tahu sendiri seperti Xiao Chen. Ketika mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka tinggal pergi ke perpustakaan untuk mengambilnya dengan mudah. Mereka jauh lebih beruntung daripada Xiao Chen. Setelah beristirahat di tanah beberapa saat, Xiao Chen perlahan memulihkan sebagian kekuatannya. Wajahnya sedikit pucat, serangan ini telah menghabiskan terlalu banyak esensinya. Setelah berjuang sebentar, dia berhasil berdiri dan merapikan dirinya sedikit. Dia kemudian melihat ke pintu masuk halaman. Dia bisa merasakan getaran langkah kaki saat seseorang berjalan perlahan. Esensi dalam tubuh orang itu lemah, sepertinya orang itu bukan seorang kultivator. Setelah dia menyadari hal itu, dia menurunkan kewaspadaannya. Apa yang terjadi di sini? Setelah beberapa saat, seorang gadis berpakaian seragam pelayan muncul dalam penglihatan Xiao Chen. Pelayan itu melihat ke halaman depan yang berdebu dan penuh lubang lalu berteriak. Melihat pembantu di depannya, Xiao Chen mengerutkan kening, "Siapa namamu? Siapa yang mengirimmu ke sini?" Pelayan itu melihat Xiao Chen yang tertutup debu, dia tampak seperti orang yang sedang berlumuran lumpur. Dia merasa geli dan berkata dengan suara pelan, "Menjawab tuan muda kedua, nama pelayan ini adalah Baoer."
Tetua pertama mengirim saya untuk mengantarkan buku ini kepada Anda. Xiao Chen berjalan mendekat, menerima buku itu, dan melihatnya. Itu adalah buku pengantar alkimia yang dikatakan oleh tetua pertama akan diberikan kepadanya. Ekspresinya berubah lebih hangat dan dia tersenyum, "Terima kasih." Setelah mengucapkan terima kasih, Xiao Chen berbalik dan menuju kamar tidur. Ia ingin mengambil satu set pakaian baru dan mandi. Ia merasa sangat tidak nyaman dengan semua kotoran yang menempel padanya. Namun, pembantu bernama Bauer itu tidak pergi. Sebaliknya, ia perlahan mengikutinya. Xiao Chen merasa sedikit aneh, dia tersenyum sambil berbalik, "Mengapa kamu belum pergi? Apakah kamu berniat untuk tinggal di sini dan mandi bersamaku?" Bau petik terbalik tersipu, seluruh wajahnya memerah saat dia bergumam dengan suara lembut, "Tetua pertama menyuruhku datang ke sini dan melayani tuan muda kedua. Dia berkata untuk melakukan apapun yang tuan muda kedua katakan. Jika tuan muda kedua ingin bau petik terbalik mandi bersamanya, maka bau petik terbalik tidak berani menentangnya." Apa? Dia hanya mengatakannya dengan santai, tetapi gadis ini benar-benar bersedia menemaninya di kamar mandi. Dalam ingatan Xiao Chen, dia tidak ingat pernah memiliki pembantu yang melayaninya. Tetua pertama tidak hanya memberinya senjata roh atas permintaannya, tetapi juga memberinya buku-buku tentang alkimia. Pada akhirnya, dia bahkan mengirim pembantu untuk melayaninya. Namun, Xiao Chen menikmati ide ini. Sayang sekali saat itu bukan saatnya untuk bersenang-senang. Jika dia menyerah pada nafsu, maka dia mungkin akan tersandung di jalur kultivasinya. Ada banyak ahli di benua Tianwu. Bahkan jika Anda tidak menyebutkan mereka yang dari jauh, dia bahkan tidak mampu menghadapi Zhang He dari klan Zhang. Bagaimana dia bisa bernafsu pada si cantik kecil ini selama ini? Dia hanya bisa bertahan dengan ini dan menjadi seorang penyihir. Hanya ketika dia akhirnya berdiri di puncak dunia kultivasi, dia akan tinggal dan menikmati pemandangan. Itu pasti sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Mochiti yang kecil ini. Bagaimana mungkin, aku, Xiao Chen, dikurung di Mohe City? Catatan, saya kira dia mengacu pada pepatah yang mengatakan jika seseorang tetap perawan setelah berusia 30 tahun, dia akan menjadi penyihir. Sial, saya hampir menjadi penyihir. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menggelengkan kepalanya, "Aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Aku tidak akan memintamu menemaniku mandi." Wajah Bauer sudah memerah, setelah mengatakan hal-hal memalukan itu, jantungnya berdebar-debar. Dia kemudian berkata dengan suara lembut, "Lalu, apakah Tuan Muda punya instruksi lain?" Bauer sekarang adalah pembantu eksklusif Tuan Muda. Selain melayani Tuan Muda, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Xiao Chen menggaruk kepalanya, tidak yakin bagaimana menangani situasi ini. Ini pertanyaan yang sulit. Jika dia tidak mandi atau tidur dengannya, apalagi yang bisa dia lakukan? Jika Bauer tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen, dia pasti akan sangat marah. Pembantu tidak ada hanya untuk tidur dengan majikan mereka punya banyak hal lain yang harus dilakukan. Hanya seorang net dari abad ke-21 seperti Xiao Chen yang akan berpikir seperti ini. "Baiklah, bantu aku pergi ke kota untuk membeli beberapa tanaman obat," kata Xiao Chen dengan gembira setelah memikirkannya sebentar. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini, dia terlalu malas untuk melakukan perjalanan ini. Secara kebetulan, sekarang ada seorang pembantu yang dapat membantunya dengan ini. Setelah bertarung dengan Zhang He dan memahami Meteor Burst, dia jelas bisa merasakan bahwa kapasitas esensnya tidak mencukupi. Baik itu mengeksekusi teknik bela diri yang kuat atau mempertahankan Purple Thunder True Fire dengan intensitas tinggi, dia tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Ini adalah masalah serius, jika dia harus menjalani pertempuran panjang atau memurnikan pil tingkat tinggi, esensnya yang tidak mencukupi bisa menjadi kelemahan fatalnya. Satu-satunya solusi untuk ini adalah meningkatkan kultivasinya dan dengan cepat mengolah Purple Thunder Divine Incantation ke lapisan kedua. Dengan begitu, dia akan dapat menyimpan lebih banyak esens di tubuhnya. Saat meningkatkan kecepatan kultivasinya, di samping kerja keras, pil obat juga merupakan suatu kebutuhan. Xiao Chen pergi mengambil kertas dan tinta dari ruang belajar dan mulai menulis. Meskipun ia tidak terbiasa menulis dengan kuas, pemilik asli tubuh ini tidak asing dengan kuas karena ia adalah penduduk asli dunia ini. Setelah selesai menulis, Xiao Chen meniup kertas dengan lembut, mencoba mengeringkan tintanya. Ia merasa puas dengan kaligrafinya. Xiao Chen kemudian mengeluarkan stempel pribadinya dan memberikannya kepada Bauer. Ia tersenyum dan berkata, "Ikuti saja daftar di kertas untuk membeli tanaman herbal. Tanaman herbal itu bukanlah tanaman herbal langka dan seharusnya mudah ditemukan di toko tanaman herbal biasa di kota Mohe.
Gunakan stempelku untuk mengambil sejumlah uang dari bagian rekening. Sisanya dapat kau gunakan untuk membeli perona pipi atau produk rias lainnya untukmu sendiri, tidak perlu mengembalikan uang kembaliannya. Bao petik terbalik R menerima stempel itu sambil merasa agak tercengang. Dia berkata dengan tidak percaya, "Tuan muda, Anda meminta bao petik terbalik R untuk menjalankan beberapa tugas. Pekerjaan pembantu biasanya adalah menyajikan teh atau air, merapikan rumah, atau membantu tuannya berdandan. Kadang-kadang, mungkin ada permintaan khusus untuk tidur dengan tuannya atau menemaninya mandi, ini juga sangat normal. Namun, untuk urusan pekerjaan, biasanya hal ini dilakukan oleh pengurus laki-laki. Terlebih lagi, reputasi Xiao Chen di klan Xiao sangat buruk. Bauer tidak menyangka bahwa Xiao Chen hanya akan memintanya untuk mengurus beberapa urusan. Kalau kamu tidak bisa mengurus tugas, apa yang bisa kamu lakukan? Tidur denganku. Xiao Chen tersenyum, kenapa? Kamu tidak bisa melakukannya. Kalau kamu tidak bisa, aku akan cari orang lain saja. Bao petik terbalik R segera bereaksi, wajahnya yang kecil dan cantik dipenuhi dengan senyuman saat dia berkata dengan gembira, saya bisa melakukannya. Saya pasti bisa melakukannya, saya akan melakukannya sekarang. Tuan muda, yakinlah, Bao petik terbalik R akan menyelesaikan tugas ini dengan sangat baik. Melihat Bao R menghilang dalam sekejap, Xiao Chen tertawa puas. Lumayan juga punya pembantu, setidaknya dia tidak perlu repot-repot mengurus hal-hal seperti mengurus tugas di masa mendatang. Setelah mandi, Xiao Chen berganti pakaian baru. Ia berbaring di tempat tidur dan mulai membaca buku pengantar alkimia. Berbaring dan membaca adalah kebiasaan yang ia peroleh dari dunia asalnya, sesuatu yang tidak ingin ia ubah bahkan setelah ia datang ke dunia ini. Jika seseorang dari dunia ini melihatnya sekarang, mereka akan sangat terkejut. Alkemis merupakan profesi yang paling dihormati di benua Tianwu. Penghormatan ini berasal dari obat-obatan mereka yang dapat menyembuhkan luka, pil ajaib mereka yang dapat mengubah bakat tubuh untuk berkultivasi, dan pil yang mempercepat laju kultivasi. Bagi setiap kultivator, alkimia memiliki daya tarik tersendiri. Alkemis langka dan sangat dibutuhkan, hal ini tentu saja menyebabkan profesi ini lebih dihormati daripada profesi lainnya. Xiao Chen membolak-balik buku itu halaman demi halaman. Buku pengantar ini tidak terlalu tebal, hanya berisi puluhan halaman. Xiao Chen membaca sekilas buku itu dan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Itu benar-benar hanya buku pengantar, tidak ada konten yang solid di dalamnya dan hanya memberikan pratinjau singkat tentang alkimia. Namun, Xiao Chen tetap mendapat manfaat dari ini, karena sekarang ia memiliki pemahaman kasar tentang alkimia di dunia ini. Alkemis di benua Tianwu dapat dibagi menjadi 7 tingkatan, dengan 1 tingkatan terendah dan 7 tingkatan tertinggi. Semua ujian tingkatan dilakukan oleh Asosiasi Alkemis. Untuk menjadi seorang alkemis, ada 3 prasyarat. Pertama, seseorang membutuhkan martial spirit atau teknik yang memiliki atribut api. Dengan kata lain, mereka harus memiliki kemampuan untuk memadatkan api. Prasyarat kedua adalah pengetahuan tentang tanaman obat. Kondisi ini membutuhkan dasar-dasar yang sangat kuat dan seseorang harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang tanaman obat dan penggunaannya. Tidak ada jalan pintas untuk ini, hal ini hanya dapat dicapai dengan menghafal. Prasyarat ketiga adalah kesadaran spiritual. Ini adalah kondisi yang paling samar dan tampak sangat membingungkan. Kesadaran spiritual mirip tetapi sangat berbeda dengan persepsi. Bahkan jika seseorang telah berjalan sangat jauh di jalan kultivasi, mereka mungkin masih belum mampu membangkitkan kesadaran spiritual mereka. Kultivasi dan kesadaran spiritual tidak terkait langsung. Ada beberapa orang yang telah membangkitkan kesadaran spiritual mereka dan memiliki kesadaran spiritual yang sangat hebat. Namun, mereka tidak berhasil mencapai prestasi apapun dalam hal kultivasi. Yang disebut kesadaran spiritual mengacu pada intuisi, indera, dan koneksi mental sang alkemis. Yang terpenting dari semua ini adalah koneksi mental mereka dengan bahan-bahan obat. Jika koneksi mental mereka dapat cepat, stabil, dan teliti, maka mereka akan dapat melangkah jauh di jalur alkimia. Xiao Chen memikirkan ketiga prasyarat ini dan memeriksa dirinya sendiri. Dia memiliki Purple Thunder True Fire, jadi dia secara alami telah memenuhi prasyarat pertama. Selain itu, dia telah menghafal bab tentang memurnikan pil dalam Compendium of Cultivation dan mampu mengingat informasi tentang bahan obat secara rinci. Setelah membaca Kompendium Kultivasi selama 3 tahun, ia sudah sangat mengenalnya. Lebih jauh, ia telah menemukan bahwa bahan-bahan obat di dunia ini sama dengan yang tercatat dalam Kompendium Kultivasi. Dengan demikian, Xiao Chen telah memenuhi prasyarat kedua juga. Adapun prasyarat ketiga, tampaknya sangat misterius.
Kompendium kultivasi tidak memiliki catatan tentang kesadaran spiritual dalam bab tentang pemurnian pil. Namun, dia tidak khawatir. Bagaimanapun, alkimia yang tercatat dalam kompendium kultivasi sedikit berbeda dari dunia ini. Bahkan jika dia tidak memiliki kesadaran spiritual atau hanya memiliki kesadaran spiritual yang lemah, dia masih yakin bahwa dia bisa belajar memurnikan pil. Jika dia tidak bisa menjadi seorang alkemis di dunia ini, dia akan mengikuti metode yang tercatat di kompendium kultivasi sebagai gantinya. Lebih jauh lagi, pil-pil yang tercatat di kompendium kultivasi lebih mendalam dan misterius daripada pil-pil di dunia ini. Misalnya, ia bermaksud untuk menyempurnakan pil puasa. Pil ini akan menghilangkan kebutuhan untuk makan atau minum selama sebulan setelah dikonsumsi. Efek semacam ini belum pernah terdengar di dunia ini. Ketika langit hampir gelap, Bauer akhirnya kembali dengan sekantong besar ramuan obat. Setelah melihat penampilannya yang dipenuhi keringat dan berdebu, Xiao Chen merasa agak terganggu. Gadis ini tidak tampak lebih tua dari 14 atau 15 tahun. Di dunia aslinya, dia masih di sekolah menengah. Dia berkata dengan nada meminta maaf, saya lupa memberitahu Anda bahwa saya tidak terlalu membutuhkan ramuan obat ini dan Anda bisa meluangkan waktu. Saat Bauer menyeka keringatnya dengan tangan kecilnya, dia mendengar kata-kata ini dan tercengang. Apakah aku salah dengar? Anak hilang yang terkenal dari klan Xiao benar-benar meminta maaf kepada seorang pembantu. Ketika Xiao Chen masih sampah, ia memiliki reputasi yang sangat buruk. Meskipun ia mengalahkan Xiao Jian dan membuktikan bahwa ia bukan sampah, mereka tetap tidak memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Chen. Semua orang mengatakan bahwa ia adalah orang yang keji yang mabuk kesuksesan, menjadi lebih sombong dari sebelumnya. Bahkan ada rumor bahwa ia telah memberi pelajaran kepada semua orang yang telah mempermalukannya di masa lalu. Bauer telah mendengar banyak rumor ini. Jika Xiao Chen tahu rumor ini, dia pasti akan sangat tertekan. Ketika dia melihat ekspresi Bauer yang terkejut, Xiao Chen merasa sedikit khawatir dan bertanya dengan suara lembut, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak merasa sehat? Bau petik terbalik segera tersadar. Ia tidak terbiasa dengan nada bicara Xiao Chen, jadi ia tersipu dan menjawab dengan suara lembut, bau petik terbalik baik-baik saja, terima kasih banyak atas perhatian Tuan Muda. Xiao Chen santai saja, kembalilah dulu, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan untuk saat ini. Ketika Bauer mendengar kata-kata ini, dia menatap Xiao Chen dengan heran dan berkata dengan gugup, apakah Tuan Muda mengusirku? Tetua pertama berkata bahwa aku sekarang adalah pelayan pribadimu dan akan tinggal di sini mulai sekarang. Jika kau mengusirku, tetua pertama akan berpikir bahwa aku tidak melayanimu dengan baik dan akan menghukumku. Xiao Chen tidak menyangka akan terjadi situasi seperti ini. Para pelayan dan pembantu ini semuanya yatim piatu atau anak-anak dari keluarga miskin. Mereka sudah dijual, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati sebagai hukuman, pelakunya tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Meskipun klan Xiao tidak seketat itu, tetap saja akan ada bentuk hukuman. Xiao Chen mengerutkan kening, dia belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Ada banyak ruang di halaman Xiao Chen tetapi dia memiliki terlalu banyak rahasia. Kehadiran orang asing di sisinya membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah berpikir cukup lama, Xiao Chen tidak berhasil menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Melihat Bauer yang menyedihkan, hati Xiao Chen pun melunak, tinggallah di sini dulu, ada kamar kosong di sayap timur, kau bisa tinggal di sana malam ini. Bau petik terbalik berkata dengan gembira, Bau petik terbalik berterima kasih kepada Tuan Muda kedua, saya akan pergi dan menyiapkan makan malam untuk Tuan Muda kedua sekarang. Xiao Chen menatap Bauer dengan tatapan tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia mengalihkan perhatiannya ke ramuan obat yang dibawa Bauer dan memeriksanya dengan saksama. 20 kunyit, 50 adas bintang, 20 daun min, 20 rumput tiger paw. Xiao Chen menghitungnya satu persatu dengan saksama. Gadis ini cukup cakap, dia membawa kembali jumlah yang sama persis dengan yang dimintanya. Xiao Chen tersenyum sendiri saat dia mengambil sebatang rumput cakar harimau untuk memeriksanya dengan saksama. Bagian paling atas dari rumput sepanjang satu kaki itu memiliki 4 helai daun berwarna hijau keunguan. Saat ia melihat tangkai rumput tiger paw ini, yang usianya tidak lebih dari 10 tahun, ia merasa cukup bingung. Xiao Chen berpikir, apa itu kesadaran spiritual? Bagaimana cara membuat koneksi mental dengan tanaman herbal? Dia memegang ramuan itu dengan lembut di tangannya dan menutup matanya saat dia menenggelamkan kesadarannya ke bawah. Kesadarannya mengikuti esensinya saat perlahan bergerak menuju tangan kanannya. Esensinya meninggalkan tubuhnya dan melilit ramuan itu dengan lembut. Namun, kesadarannya tertahan di tubuhnya,
terhalang oleh kulit dan daging telapak tangannya. Kesadarannya tidak dapat keluar dari tubuhnya. Bahkan setelah ia mencoba beberapa kali, kesadarannya masih tidak dapat membuat koneksi apapun dengan rumput cakar harimau. Kesadaran dan kesadaran spiritual sangat berbeda. Tepat saat Xiao Chen mampu menyerah, kesadarannya yang melayang di sekitar telapak tangannya tiba-tiba berhasil menangkap jaring energi hijau yang aneh. Ada banyak benang energi kecil yang mengalir ke dalam tubuhnya melalui esens dari jaring energi hijau. Benang-benang itu dengan cepat terhubung dengan kesadarannya dan ruang hijau segera muncul dalam kesadaran Xiao Chen. Di dalam ruang hijau ini, terdapat jaringan benang yang rumit, tampak seperti labirin yang kompleks. Aliran energi hijau ini meluas kemana-mana di ruang hijau ini. Energi tersebut kemudian terhubung erat dengan kesadaran Xiao Chen. Pada saat itu, Xiao Chen merasa seolah-olah dia bisa merasakan napas dan denyut rumput cakar harimau. Itu adalah perasaan yang sangat misterius. Xiao Chen merasa sangat gembira, ini pasti kesadaran spiritual. Dalam hubungan yang erat itu, ia merasa seolah-olah ramuan itu adalah bagian dari dirinya. Dalam kondisi seperti itu, ia akan mampu membawa pemahaman dan kendalinya terhadap ramuan itu ke tingkat yang lebih dalam. Selama penyempurnaan, ia akan mampu mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak mengherankan bahwa kesadaran spiritual merupakan persyaratan untuk menjadi seorang alkemis yang baik. Saat ia menarik kesadarannya, aliran energi hijau mengalir dari meridian di tangannya ke lautan kesadarannya. Setelah energi hijau itu beredar beberapa kali, energi itu membentuk bola hijau dan menyatu dengan kesadaran Xiao Chen. Dia bingung dengan bola hijau di lautan kesadarannya. Namun, dia memutuskan untuk tidak peduli dengan bola ini. Dengan pemahamannya yang sangat mendasar tentang alkimia di dunia ini, dia mungkin tidak akan mengerti apapun. Ia menyingkirkan rasa bingungnya saat membuka mata dan menatap rumput cakar harimau sekali lagi. Kini ia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tanaman herbal itu, akarnya juga memiliki banyak khasiat obat. Tidak seperti yang tertulis di buku, yang menyatakan bahwa hanya daunnya saja yang bermanfaat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam ini, ia bahkan lebih yakin akan kemampuannya untuk memurnikan pil nanti. Xiao Chen mengeluarkan kuali obat naga azure, memadatkan api sejati guntur ungu dan memulai percobaan penyempurnaan pertamanya. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pil puasa. Dalam kompendium kultivasi, pil puasa termasuk dalam pil dengan kualitas terendah di dunia abadi. Hanya beberapa kultivator yang belum mencapai alam di mana mereka tidak perlu makan yang akan meminum pil ini. Jadi, pil ini sangat cocok untuk digunakannya. Xiao Chen meletakkan rumput cakar harimau ke dalam api sejati guntur ungu dan mulai memurnikannya dengan hati-hati. Dia mengendalikan kekuatan api sejati guntur ungu dengan saksama. Xiao Chen tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun. Keempat daun hijau itu dengan cepat mencair menjadi 4 tetes cairan hijau bening. Cairan hijau ini terus mendidih di dalam kuali. Xiao Chen mengeluarkan botol porselen yang telah disiapkannya sebelumnya. Dengan jentikan jarinya, ia menuangkan cairan itu ke dalam botol. Selanjutnya, Xiao Chen memfokuskan pandangannya pada akar yang belum meleleh. Sebelum ia membangkitkan kesadaran spiritualnya, ia akan memperlakukan akar ini sebagai sampah dan membuangnya. Sekarang setelah ia mengetahui khasiat obatnya, ia tentu tidak akan membuangnya. Akarnya lebih kuat daripada daunnya, jadi dia harus menaikkan suhu apinya. Xiao Chen perlahan-lahan meningkatkan kekuatan api sejati guntur ungu. Mengendalikan api ini tampak mudah tetapi sangat melelahkan. Lebih jauh lagi, hal itu menguji kemampuannya untuk mengendalikan apinya hingga ke titik ekstrim. Jika apinya terlalu kecil, cairan obat tidak akan bisa diekstraksi. Jika terlalu besar, cairan obat akan terbakar. Hanya pada ukuran yang sempurna itu ia bisa berhasil mengekstrak cairan obat. Untunglah kompendium kultivasi telah menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Selama ia berhati-hati, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapainya. Setelah ia mengekstrak 5 tetes cairan hijau dari akarnya, meja itu dipenuhi dengan beberapa produk limbah. Xiao Chen segera mengambil 5 batang rumput cakar harimau lagi untuk dimurnikan. Namun, kali ini ia tidak seberuntung itu. Bahkan ketika ia tahu seberapa besar api yang harus diperbesar, ia masih merusak 2 batang rumput cakar harimau. Untungnya Xiao Chen telah mengantisipasi situasi ini dan meminta Bauer membeli 2 kali lipat bahan yang dibutuhkannya. Secara keseluruhan, ia berhasil mengekstrak 50 tetes cairan obat dari rumput cakar harimau sebelum ia berhenti. Mengekstrak cairan obat Tiger Paw Grass dalam jumlah yang cukup hanyalah sebagian kecil dari langkah awal. Berikutnya adalah mengekstrak cairan obat dari 3 tanaman obat lainnya. Setelah beristirahat sejenak, Xiao Chen mengambil sebatang saffron dan memegangnya di tangannya.
Ia mencoba menggunakan kesadaran spiritualnya untuk membangun hubungan mental dengannya. Ia memfokuskan perhatiannya dan bola hijau di lautan kesadarannya berbentuk garis panjang berwarna hijau giok seperti sungai. Garis itu mengalir melalui meridian di lengannya dan keluar dari tubuhnya. Garis hijau, yang tidak terlihat oleh mata telanjang, terhubung dengan kunyit berwarna cerah. Seketika, ruang merah terang muncul dalam kesadaran Xiao Chen, seolah-olah berada tepat di depan matanya. Kali ini, Xiao Chen memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang ruang dalam ramuan obat ini. Benang-benang merah yang mengalir itu seharusnya adalah khasiat obat dari kunyit. Daerah yang memiliki jumlah benang paling padat adalah tempat dengan khasiat obat paling banyak. Jadi, dia bisa bersikap ceroboh jika menyangkut daerah lainnya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen membuka matanya dan melepaskan keadaan aneh ini. Setelah mengalami hubungan mental ini, dia sekarang memiliki pemahaman kasar tentang bola di lautan kesadarannya. Bola hijau itu bisa jadi adalah inti spiritual yang terbentuk setelah ia membangkitkan kesadaran spiritualnya. Akan tetapi, ia tidak tahu tingkat kecakapan apa yang dimiliki inti spiritual ini, yang sekecil kacang hijau. Sambil mengumpulkan pikirannya, Xiao Chen mengedarkan mantra ilahi petir ungu sekali lagi, memadatkan api sejati petir ungu. Ia mulai mengekstrak cairan obat dalam kunyit, mengekstrak total 50 tetes cairan obat merah. Setelah itu, ia mengekstrak cairan obat dari adas bintang dan spearmint, keduanya menghasilkan 50 tetes cairan obat masing-masing. Melihat keempat botol porselen di atas meja, Xiao Chen menarik napas dan menyeka keringat di dahinya. Langkah pertama dalam menyempurnakan pil puasa akhirnya telah selesai. Itu saja sebenarnya telah menghabiskan setengah dari semua esensi dalam tubuhnya. Langkah kedua adalah membentuk pil. Itu membutuhkan suplementasi sejumlah besar esens. Jika dia kekurangan esens saat berada di tengah-tengah langkah ini, semuanya akan sia-sia. Xiao Chen hanya bisa menyerah untuk melanjutkan langkah kedua dan mengedarkan teknik kultivasinya untuk perlahan-lahan memulihkan esens yang habis. Esensi. Pada saat ini, Xiao Chen tidak menginginkan apapun selain kapasitas esens yang lebih besar. Jika ia memiliki cadangan esens yang cukup, maka ini tidak akan pernah menjadi masalah sejak awal. Ia hanya mencoba untuk memurnikan pil obat yang paling dasar. Jika ia mencoba memurnikan pil dengan kualitas yang lebih tinggi, ia bahkan tidak akan mampu bertahan hingga langkah pertama. Setelah setengah jam, Xiao Chen berhenti berkultivasi. Esensi dalam tubuhnya telah pulih sepenuhnya, yang sekarang cukup baginya untuk melanjutkan langkah kedua kultivasinya. Mengambil kuali obat Azure Dragon, Xiao Chen memadatkan Purple Thunder True Fire dan menusukkannya ke lubang api di kuali obat Azure Dragon. Api ungu menyala dengan ganas di dalam kuali. Pertama-tama, ia menuangkan cairan obat Tiger Paw Grass ke dalamnya. Di bawah pemurnian api sejati guntur ungu, cairan kental itu terus bergolak, mengeluarkan suara zizi. Kuali obat mulai mengeluarkan aroma samar. Xiao Chen secara mental melacak waktu dan menuangkan cairan obat kedua setelah 1 menit. Setelah 4 menit, semua cairan obat dalam 4 botol porselen dikosongkan ke dalam kuali obat. Xiao Chen menutup tutup kuali dan terus memasok esens ke Purple Thunder True Fire di dalam kuali obat. Benang tak kasat mata yang terhubung dengan api sejati guntur ungu di kuali obat membuat esensi di tubuhnya mengalir keluar dalam aliran yang stabil, yang membuat api ungu tetap hidup. Ini adalah kerugian karena tidak memiliki indera spiritual. Jika Xiao Chen dapat mengolah mantra ilahi petir ungu ke lapisan kedua dan memperoleh indera spiritual, ia dapat langsung menggunakannya untuk mengendalikan kekuatan api sejati petir ungu. Ia tidak perlu menghabiskan esensinya dengan sia-sia seperti yang dilakukannya saat ini. Di dalam kuali obat Azure Dragon, 4 cairan obat dengan warna berbeda terus-menerus bergolak sebelum perlahan menyatu, berubah menjadi cairan kental yang terus berputar. Pada saat ini, bau obat mulai menguat di ruangan itu. Xiao Chen, yang tidak memiliki indera spiritual, tidak dapat melihat situasi di dalam kuali obat. Dia hanya dapat menilai berdasarkan aroma yang keluar dari kuali obat bahwa keempat jenis cairan obat telah menyatu. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menggunakan api yang ganas untuk memurnikannya. Dia harus mengikuti arah bola cairan obat yang berputar, mengendalikan Purple Thunder True Fire untuk membungkusnya dari kejauhan. Purple Thunder True Fire juga harus berputar perlahan selaras dengannya, dan suhunya harus disesuaikan. Keringat terus menetes dari dahi Xiao Chen, karena ini adalah langkah yang rumit yang menguras lebih banyak esens daripada sekadar memaksa api yang ganas untuk memurnikan cairan obat. Setiap kali api membuat revolusi lengkap, Xiao Chen merasakan cadangan esens dalam tubuhnya berkurang secara signifikan. Jika dia mengalami situasi di mana dia kehabisan esens, maka semua yang telah dia lakukan sejauh ini akan sia-sia. Aroma obat di dalam rumah berubah lagi.
Xiao Chen akhirnya bisa bernapas lega. Ada sekitar 1/10 esens yang tersisa di tubuhnya. Untungnya, situasi yang paling dikhawatirkannya, kehabisan esens, tidak terjadi. Sedikit esens ini sudah cukup untuk menyelesaikan langkah terakhir dalam memurnikan pil ini. Di bawah pemurnian api hangat, cairan obat dalam kuali telah mengembun menjadi embrio pil berbentuk bola kasar. Aroma samar tercium dari kuali. Selama langkah terakhir pemadatannya selesai, maka pil puasa ini akan selesai. Xiao Chen membuka bibir kuali, di mana aroma yang lebih pekat tercium dan menyerang hidungnya. Melihat embrio pil kasar di dalam kuali obat, Xiao Chen merasa sangat puas. Baginya untuk dapat mencapai langkah ini tanpa melakukan kesalahan besar selama penyempurnaan pertamanya sangat memuaskan. Jika dia bisa menyelesaikan langkah terakhir dengan sempurna, maka itu akan ideal. Mata Xiao Chen tampak menyala karena kegembiraan, tetapi hatinya tetap sangat tenang. Langkah terakhir ini adalah langkah yang paling penting. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Xiao Chen mengarahkan Purple Thunder True Fire untuk perlahan naik ke udara, dan embrio pil kasar juga mengikuti api ungu dan naik ke udara. Dia mengulurkan tangan kanannya dan embrio pil yang dikelilingi oleh api ungu perlahan turun ke telapak tangannya. Sekarang saatnya untuk memantapkan dan membentuknya. Dengan perhatian penuh tertuju padanya, alis Xiao Chen berkerut erat. Ini hanya akan terjadi dalam situasi di mana seseorang berkonsentrasi sangat keras. Huci. Embrio pil berputar cepat di dalam api, dan Xiao Chen bahkan tidak berani melepaskan napasnya. Keringat berkilauan di dahinya saat terus-menerus mengalir di wajahnya, menetes ke bawah. Embrio pil yang tidak rata mulai menjadi halus dan berubah menjadi bola yang sempurna, dan bahkan cahaya redup mulai mengelilingi pil tersebut. Hanya setelah langkah ini selesai, pil puasa dapat dianggap sebagai pil yang sebenarnya. Xiao Chen mendorong dengan keras dengan tangannya, mengembalikan pil itu ke dalam kuali. Setelah menutup-tutupnya, ia memulai pemanasan terakhir. Pada saat ini, Xiao Chen masih tidak berani mengendurkan fokusnya. Sampai pil itu keluar dari kuali, dia belum berhasil. Namun, tidak ada banyak risiko lagi. Sebelum pil puasa ini dapat dianggap lengkap, pil itu hanya perlu setengah hari lagi untuk mendidih. Tuan muda kedua, makan malam sudah siap, apakah Anda ingin makan sekarang? Ledakan. Tepat pada saat ini, suara Bauer yang tiba-tiba muncul membuat Xiao Chen kehilangan fokus. Saat ia kehilangan fokus, ia tidak mengendalikan api di dalam kuali obat dengan benar. Akibatnya, pil obat yang hampir selesai dibuat hancur berkeping-keping. Dari kepala naga lain di kuali obat naga Asure, aliran puing-puing dari pil obat mulai mengalir keluar. Sialan, apa yang kau lakukan di sini saat ini? Xiao Chen berteriak marah ke arah pintu, ke arah bau petik terbalik air. Semua usahanya sia-sia begitu saja. Tidak mudah bagi proses pemurnian untuk berlanjut sampai ke momen terakhir ini. Suasana hati Xiao Chen memburuk hingga ekstrim. Wajahnya yang dipenuhi keringat ditambah dengan ekspresinya yang pucat membuatnya tampak sangat menakutkan. Ketika Bauer, yang berada di luar, melihat Xiao Chen berteriak marah padanya, dan kemudian melihat situasi di atas meja, dia tahu bahwa dia dalam masalah. Wajah mungilnya menjadi sangat pucat karena ketakutan, dan nampan makan malam bergetar di tangannya saat dia memegangnya. Air mata mulai menetes dari matanya saat dia menjawab seperti tikus kecil yang ketakutan, Tuan muda kedua, saya tidak melakukan itu dengan sengaja. Xiao Chen, yang telah menghabiskan seluruh esensnya dan telah memasuki kondisi pikiran yang sangat lemah, hanya melambaikan tangannya dengan tidak sabar, keluarlah, tidak ada yang bisa kau lakukan di sini. Setelah setengah hari, Xiao Chen memulihkan sebagian kekuatannya. Ia kemudian merasa menyesal. Apa yang salah denganku, itu hanya kegagalan dalam memurnikan pil. Mengapa ia kehilangan kesabarannya pada seorang gadis kecil? Apakah ia benar-benar mulai membayangkan dirinya sebagai tuan muda? Dengan sedikit kekuatan dan status ini, dia sudah mulai kehilangan kesabarannya dengan cara seperti itu. Kalau begitu, apa bedanya dia dengan klan Zhang dan anak-anak mereka yang hilang? Itu hanya upaya yang gagal dalam penyempurnaan pil obat. Jika dia gagal pertama kali, dia bisa mencobanya lagi. Dia tidak perlu melampiaskan amarahnya pada seorang gadis kecil. Semakin Xiao Chen memikirkannya, semakin ia merasa bersalah. Ia bangkit dan menuju kamar Bauer. Lampu di kamarnya belum padam. Xiao Chen, yang berdiri di depan pintu, dapat mendengar isak tangis pelan dari dalam. Berderak, dia mendorong pintu dengan lembut. Mungkin karena dia kembali terburu-buru, tetapi pintu kamarnya tidak terkunci dan terbuka hanya dengan dorongan lembut. Ketika Bauer, yang sedang duduk di samping tempat tidur, melihat Xiao Chen mendorong pintu dan masuk, dia buru-buru menyeka air matanya dan menggigil saat dia bertanya dengan hati-hati, Tuan muda kedua, mengapa kamu di sini?
Baru saja, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Oh, Xiao Chen, gadis muda yang polos dan kau membuatnya takut seperti itu. Kau benar-benar mengerikan. Xiao Chen memarahi dirinya sendiri dalam hatinya. Ia tak mampu mengucapkan kata-kata permintaan maaf yang terpikir olehnya sebelumnya dalam perjalanan ke sini. Setelah melihat hidangan makan malam yang tersaji di atas meja, semangkuk bubur cumi-cumi, ia menjawab, saya kesini untuk makan malam, sekaligus untuk menjengukmu. Setelah Xiao Chen selesai berkata demikian, ia mengambil bubur cumi-cumi di atas meja dan mulai memakannya dengan lahap. Rasanya cukup lezat. Biasanya, dapur tidak menyediakan makan malam, jadi seharusnya Bauer yang membuatnya sendiri. Enak sekali, kamu membuatnya sendiri. Aku cukup jago memasak. Aku belajar dari ibuku saat aku masih kecil. Bauer berkata dengan suara lembut. Melihat Xiao Chen yang tampak lebih gembira setelah memakan bubur, Bauer bertanya ragu-ragu, Tuan muda kedua, apakah Anda masih marah padaku? Ya, Xiao Chen membanting mangkuk ke atas meja. Wajahnya tampak sangat tegas. Jantung Bauer mulai berdebar kencang sebagai respons. Hanya bercanda denganmu. Aku marah karena kamu membuat bubur cumi terlalu sedikit hari ini. Aku menghukummu dengan membuatmu membuat lebih banyak besok. Xiao Chen tiba-tiba melembutkan ekspresinya menjadi senyuman. Wajah bau petik terbalik yang berlinang air mata segera berseri-seri dengan senyuman ketika dia berkata dengan tak percaya, benarkah? Xiao Chen bangkit dan berjalan ke arah Bauer, menyeka air mata di wajahnya. Dia menjawab dengan nada tulus, benar, bubur cumi-cumi rasanya sangat enak. Aku seharusnya tidak marah padamu tadi. Jangan terlalu banyak berpikir dan tidurlah dengan nyenyak.